Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah sorotan publik yang terus mengarah pada kehidupan pribadi Paula, tim kuasa hukum Paula pun kembali mengambil langkah serius. Dan kemarin, Selasa 29 April 2025, mereka pun resmi mendatangi kantor Dewan Pers guna menyuarakan keberatan atas maraknya pemberitaan yang dinilai sudah melanggar privasi klien mereka, yaitu Paula. Lantas, seperti apa pula pihak Paula yang mempertanyakan etika jurnalistik dalam menyajikan berita yang menyentuh ranah privat seseorang, apalagi ketika menyangkut isu kesehatan hingga rekaman pribadi. Seperti apa pula awak media yang turut mempertanyakan kembali pernyataan dari pihak Paula bahwa berita yang dilihat saat ini adalah karena Paula sendiri jarang memberikan pernyataan kepada awak media lantaran bersikap lebih pasif ketika isu kesehatan hingga rekaman pribadi itu pun akhirnya bocor di media sosial. Selain itu, seperti apa juga dukungan Emma untuk Paula hingga mengaku kecewa dengan sikap Baim lantaran melihat Baim yang memilih tertawa di hadapan para awak media saat ditanya seputar isu Paula terkena penyakit serius yaitu HIV. Dan bagaimana pula sebagai praktisi hukum, Farah Tabas pun juga menilai bahwa Baim Wong sengaja menciptakan suatu cerita dan seolah-olah dirinya adalah pihak yang paling terzolimi demi meraih simpati publik dan membenarkan keputusannya untuk menggugat cerai Paula. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya polemik dengan sang mantan suami Baim Wong, hingga berbagai isu miring pun tertuju kepadanya, Paula Verhoeven sepertinya tidak tinggal diam dan ia pun mengambil langkah tegas. Ya, tim kuasa hukum Paula yaitu Erwin Natosma dan juga Ainul Yakin mendatangi Dewan Pers untuk melakukan audiensi atas pemberitaan sejumlah media terkait putusan cerai kliennya dengan Baim. Dalam hal ini, mereka pun juga menilai beberapa pemberitaan telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis. Salah satu hal yang menjadi fokus dari tim kuasa hukum Paula adalah rekam medis dan juga informasi pribadi lain yang dipublikasikan tanpa izin. Dalam kesempatan tersebut, pihak Paula pun juga mengingatkan kepada media untuk memiliki kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi, termasuk dalam hal keseimbangan informasi. Merespon langkah Paula ke Dewan Pers ini, awak media pun mempertanyakan kembali pernyataan itu, bahwa berita yang dilihat saat ini adalah karena Paula sendiri jarang memberikan pernyataan kepada awak media, lantaran bersikap pasif ketika data pribadi pun bocor di media sosial. Siang ini saya, Erwin Natosma Umar, dan juga rekan saya, Ainul Yakin, kami, tim kuasa hukum Paula Verhoeven, mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Paula Verhoeven untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik, misalnya seperti data rekor medis misalnya. Dewan Pers menyambut baik tentang bahkan mengusulkan kepada tim kuasa hukum dan Paula untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang tanda kutip ini
kurang bisa merespon data pribadi. Bukan untuk melakukan punishment, tetapi sebagai bagian untuk menjaga independensi dan kemerdekaan pers itu sendiri. Kira-kira itu 2 poin dalam pertemuan hari ini. Karena ada beberapa media yang kurang aware, kurang menghargai tentang data pribadi. Soal bagaimana seharusnya data pribadi ditulis misalnya. Misalnya apakah rekam medik bisa tidak untuk ditulis sebagai bagian dari kemerdekaan pers misalnya. Itu yang pertama. Apakah berita yang belum tentu kebenaran, misalnya dalam klien kami itu kan dalil dari pihak sebelah, itu belum tentu kebenaran, tapi kemudian bisa ditulis untuk ditulis oleh media yang informasinya melanggar data pribadi. Iya, tadi Dewan Pers juga memberikan rekomendasi juga bahwa memang seharusnya pihak kami cukup merespon dengan positif, tidak pasif, karena bagaimanapun media adalah rekan kita semua, pemberitaan kepentingan umum, kepentingan publik, harusnya mencoba melakukan klarifikasi. Bahkan seperti yang kami katakan, ada pemberitaan yang belum tentu kebenarannya menyangkut data pribadi ditulis oleh media, tapi kemudian kami bisa jadi responnya kurang responsif, sehingga kemudian itu penting menjadi pelajaran kita. Pihak kuasa hukum Paula juga berdiskusi tentang akun-akun yang menyebarkan data pribadi Paula hingga hasil putusan sidang yang juga tersebar di media sosial. Menurutnya, hal itu pun diserahkan sepenuhnya kepada Bawas MA hingga kuasa hukum Paula juga menyebut masih mempelajari langkah hukum yang akan ditempuh dan akan segera melaporkannya ke polisi. Iya, kami sedang akan mencoba memikirkan tentang langkah hukum. Makanya kemarin kami melaporkan ke Bawas, biarkan Bawas melakukan investigasi dan kemudian menemukan siapa sebenarnya aktor di balik itu. Sebelumnya, kuasa hukum Paula, Siti Aminah pun juga menanggapi terkait data rekaman Baim dan Paula yang tersebar di media sosial. Karena menurutnya, jika setiap pertengkaran, perdebatan dan juga diskusi dalam rumah tangga direkam, hal itu membuat Paula kehilangan ruang aman. Siti Aminah juga menilai bahwa rekaman itu terjadi menjadi alat untuk mengancam serta sebagai alat kuasa yang menunjukkan siapa yang mempunyai kekuasaan di dalam rumah tangga. Dalam masalah ini, Siti Aminah pun juga menegaskan bahwa pihak Paula pun sedang mempelajari konteks penyebaran data pribadi melalui sejumlah akun. Namun saat ini masih berkonsentrasi terlebih dahulu ke pelaporan Komisi Yudisial dan juga Bawas MA dan juga Komnas Perempuan maupun lembaga lainnya. Meski begitu, Paula pun akan berupaya maksimal untuk mengembalikan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan juga ibu terhadap tuduhan-tuduhan yang distigmakan. Sebenarnya kan banyak sekali ya rekaman-rekaman yang bocor atau dibocorkan. Pertanyaannya sebenarnya begini, apakah rekaman suara atau video yang dilakukan itu sesuai dengan persetujuan para pihak, atau ada konsen nggak sih orang itu direkam? Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa ibaratnya sembunyi-sembunyi, dan itu tentu melawan hukum. Kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap misalnya diskusi lantas direkam, itu kita akan kehilangan ruang aman.
Ya, kami memang sedang mempelajari konteks penyebaran data pribadi melalui sejumlah akun. Namun kami saat ini berkonsentrasi terlebih dahulu ke pelaporan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga ke Komnas Perempuan maupun di lembaga yang lainnya. Di tengah berbagai dinamika yang mengiringi perceraian mereka, Baim diketahui sempat melakukan pemeriksaan kesehatan yaitu tes HIV ke Malaysia dan memilih untuk mengekspos hasilnya ke ruang publik. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Paula menegaskan Baim pun memiliki hak penuh untuk mengungkapkan apapun tentang dirinya. Namun, menurut Siti Aminah bahwa pemeriksaan status HIV itu tidak boleh ada di dokumen publik dan yang bisa mengumumkannya adalah orang yang bersangkutan. Ya, itu silakan saja ya, itu haknya dari Baim untuk menyampaikan hal itu. Tapi satu hal, pemeriksaan atau status HIV seseorang itu sifatnya konfidensial dan itu tidak boleh ada di dokumen publik. Yang bisa mendeklarasikan atau menyatakan adalah orang yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya Baim memamerkan status HIV-nya, ya itu hak dia, silakan saja gitu ya. Dan karena ya dia meriksa, silakan aja. Tapi ya seperti tadi itu menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, sebenarnya pertanyaannya apa sih tujuannya menggosipkan hal ini, kemudian memamerkan status pemeriksaannya? Tidak lain kan bukan untuk merendahkan, untuk mencemarkan. Lantas, seperti apa pula dukungan Emma Waroka untuk Paula? Hingga ia pun mengaku kecewa dengan sikap Baim lantaran melihat Baim yang memilih tertawa di hadapan para awak media saat ditanya seputar isu Paula terkena penyakit serius yaitu HIV. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah riuhnya drama perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, muncul suara lirih namun penuh kekuatan dari seorang perempuan yang memahami pedihnya luka batin. Emma Waroka dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan juga rasa empati menyuarakan kegundahannya atas apa yang kini menimpa Paula. Sebagai perempuan, istri, sekaligus ibu yang pernah mengalami hal serupa, Emma pun mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Emma juga menyoroti soal etika dalam menyebarkan percakapan pribadi dan juga dokumen hukum ke ruang publik. Menurut Emma, tindakan menyebarluaskan percakapan tanpa izin adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan secara moral sangatlah tidak etis. Yang paling mengejutkan adalah beredarnya salinan putusan yang menyebutkan kondisi kesehatan pribadi Paula sebelum menikah. Emma pun mempertanyakan keaslian dari dokumen tersebut karena menurut hukum sidang perceraian bersifat tertutup dan tidak untuk dikonsumsi publik. Lalu, siapakah yang menyebarkan dan untuk tujuan apa? Ungkap Emma penuh dengan kekecewaan. Baginya, penyebaran data pribadi seperti itu bukan hanya bentuk pelanggaran hukum saja, tapi juga tamparan keras bagi seluruh perempuan. Jadi dalam hal ini, berita perceraian Baim dan Paula ini betul-betul berita yang menyedihkan buat aku. Secara perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah ini yang mau
mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas, yaitu penyebaran rekaman, yang mana itu hal yang privasi sekali, berada di dalam suatu ruangan dan sedang berbicara, ya mungkin 2 orang itu dari yang kita dengar suaranya, pembicaraannya pun sangat privacy sekali, tapi kok bisa tersebar luas? Karena kan kita tahu sendiri ada undang-undangnya, ITE, tidak boleh kita menyebarkan percakapan pribadi tanpa sepengetahuan seperti dengan orang itu mengetahui dan setuju untuk dijadikan konsumsi publik. Tapi ini kan ada 1, 2, 3, 4 rekaman suara gitu, dan hal yang privacy sekali lagi, seperti kayak ngelihat HP sini apa, terus iya aku talak kamu, aduh. Terus yang paling lebih parahnya lagi, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tiba-tiba kayak ada postingan dalam suatu akun sosmed lembaran, itu yang lembaran isi dari gugatan pemohon terhadap termohon dengan pasal-pasalnya. Nah jadi ini kok bisa keluar informasi yang harusnya sangat privasi sekali, jadi bocor kemana-mana, dan isinya pun itu pun membuat tamparan besar ya buat kita perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Menurut Emma, ia pun sangat kecewa dengan sikap Baim yang tampak tidak peduli dengan isu miring yang tertuju kepada Paula. Kekecewaan Emma itu pun ia ungkapkan saat ia melihat Baim yang justru mengumbarkan senyum kepada para awak media saat ditanya seputar isu Paula terkena penyakit serius. Seharusnya jika hal itu tidak benar ataupun benar, setidaknya Baim pun bisa melindungi mental anak-anaknya dengan jawaban yang lebih dewasa sebagai seorang laki-laki sekaligus sebagai ayah bagi anak-anaknya. Bagi Emma, pernikahan adalah komitmen suci, dan dalam badai rumah tangga, ego bukanlah hal utama yang harus dipertahankan, tapi justru yang harus diredam. Tapi aku sangat kecewa sama Baim. Waktu premier dikejar sama teman-teman awak media, ditanya soal itu, dia cuman ketawa. Kalau memang nggak benar, minimal bilang itu nggak benar. Case close. Kenapa? Kalaupun benar juga, sekalipun benar juga, lindungi dong mentalnya anak-anak. Ini penyakit yang bukan main-main loh. Jadi action seperti itu menurut aku, wah, sangat mengecewakan banget. Proses sebagai bapaknya anak-anak tuh harus case close. Jangan ngomong itu lagi, itu nggak benar. Itu dari mana? Gitu dong. Biasanya reaksinya tuh kalau aku ya, dari mana itu nggak benar. Kamu kok percaya berita yang nggak jelas? Kalau bukan dari saya, jangan percaya, misalnya gitu atau apa. Tapi ini tidak, malah ketawa, pergi melengos. Aduh, aku sedih banget di situ. Mbok Yao gitu loh, kamu tuh udah tahu kayak begini tuh meredam, bukan lagi memposting-posting hal-hal yang malah bikin tambah ruwet dan membuat malu, ngedrop mental anak-anak mereka gitu. Kayak emang sayang banget. Di tengah pihak Paula yang mendatangi Dewan Pers untuk melaporkan penyebaran data pribadi, lantas seperti apa praktisi hukum Farah Tabas menilai sikap Baim? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, sebagai praktisi hukum,
Farhad pun menduga narasi yang berkembang di media sosial belakangan ini pun bukan sekedar potret retaknya rumah tangga selebriti. Ia pun menilai bahwa Baim sengaja menciptakan suatu cerita dan seolah-olah ia adalah pihak yang paling terzolimi. Semua itu demi meraih simpati publik dan juga membenarkan keputusannya untuk menggugat cerai Paula. Bahkan, ia pun menambahkan, Baim sejatinya masih bisa memilih langkah bijak untuk bertahan demi anak-anaknya daripada membawa konflik ini pun ke ruang publik. Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Farhad, sikap Baim yang tidak menghentikan ataupun meluruskan penyebaran tudingan miring terhadap Paula. Tuduhan-tuduhan yang menyebar seperti isu perselingkuhan dan juga stigma istri durhaka menurutnya bisa menyeret Baim pada jeratan pasal pidana, terutama jika terbukti menyebarkan informasi bohong, fitnah, ataupun membuka data pribadi tanpa izin. Namun, harapan belum sepenuhnya padam bagi Paula. Farhad pun menegaskan bahwa sebagai warga negara, Paula pun memilih hak penuh untuk membela diri. Ia pun masih bisa menempuh jalur hukum melalui banding ke pengadilan tinggi, bahkan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau saya melihat suaminya ini, si BW ini sengaja dia merasa puas dan membuat seolah dia terzolimin dan ini pantas dilakukan oleh istrinya gitu. Nah, di sini Paula bisa melaporkan seandainya Baim BW ini melakukan suatu hal sikapnya tidak mencegah penyebaran berita, dia bisa dikena pidana dengan pasal menyampaikan informasi bohong atau memfitnah atau yang rahasia yang terkait dengan data pribadi. Dukungan moral saya sebagai pengacara pembela kaum lemah buat Paula, kami anggap Paula saat ini berada dalam wanita yang kaum lemah. Dari berita seolah-olah dia durhaka ya dianggap salah. Ya mungkin apakah pengadilan agama atau saksinya memberatkan dia sehingga itu dianggap suatu perbuatan yang tercela. Bisa-bisa saja kan ada upaya banding. Bisa juga kalau dia bisa membuktikan tidak ada, bisa juga nanti dianulir oleh putusan yang pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ini pun berjalan gitu. Kalau Baim BW ini saya lihat memang pengen banget cerai dan dia berpikir kalau dia ini sukses mengurus anaknya ya ada positifnya juga gitu. Tapi sudahlah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.